KIP Kuliah Merdeka 2022, jadwal, cara daftar dan besaran bantuan yang diterima. Tribunus.com, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek, resmi membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah 2022 sejak Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Untuk melakukan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2022, mahasiswa perlu menyiapkan NIK, NISN, NPSN, dan email yang masih aktif. Adapun peserta KIP Kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Selain itu, juga memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada prodi dengan akreditasi A atau B. Dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Untuk lebih lengkapnya, simak jadwal hingga besaran bantuan yang diberikan. Jadwal KIP Kuliah 2022. 1. Pendaftaran akun siswa KIP Kuliah, tanggal 2 Februari tahun 2022 sampai 31 Oktober tahun 2022. 2. SNMPN, tanggal 7 Februari tahun 2022 sampai 17 Maret tahun 2022. 3. SNMPTN, tanggal 13 Februari tahun 2022 sampai 27 Februari tahun 2022. 4. UTBK SBMPTN, tanggal 22 Maret tahun 2022 sampai 14 April tahun 2022. 5. SBMPN, tanggal 5 April tahun 2022 sampai 29 Juni tahun 2022. 6. Seleksi Mandiri PTN, tanggal 1 Juni tahun 2022 sampai 07 Oktober tahun 2022. 7. Seleksi Mandiri PTS, tanggal 8 Juni tahun 2022 sampai 31 Oktober tahun 2022. Cara daftar KIP Kuliah Merdeka 2022. 1. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP Kuliah pada laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile App *. 2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang valid dan aktif. 3. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah ***. 4. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. 5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti, SNMPTN, SBMPTN, SMPN, UMPN, Mandiri. 6. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau Sistem Informasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Sesuai jalur seleksi yang dipilih, proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host-to-host. 7. Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. Besaran bantuan KIP Kuliah 2022. Mengutip Kompas.com, Kemdikbudristek telah mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan, uang kuliah, dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah pun meningkat signifikan dari 1,3 triliun rupiah pada 2020 menjadi sebesar 2,5 triliun rupiah, dikutip dari laman Kemdikbud. Pasalnya, skema KIP Kuliah sebelumnya yang memukul rata bantuan biaya pendidikan hanya 2,4 juta rupiah per semester ternyata tidak efektif. Banyak universitas yang menolak peserta KIP Kuliah masuk ke prodi unggulan akibat biaya bantuan pendidikan yang kecil. Sehingga, banyak mahasiswa berprestasi penerima KIP Kuliah yang akhirnya masuk ke prodi tak populer. Atas dasar itulah, terang Mendikbudristek Nadiem Makarim, mulai tahun 2021 bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah bisa mencapai 12 juta rupiah per semester untuk prodi terakreditasi A. Tak hanya itu, bantuan biaya hidup juga meningkat dan disesuaikan indeks harga suatu daerah di mana mahasiswa penerima KIP Kuliah berkuliah. Untuk itu, di tahun 2021,
Biaya pendidikan pada KIP Kuliah 2021 disesuaikan dengan program studi, dengan rincian, bantuan biaya pendidikan Prodi Akreditasi A, maksimal Rp12 juta per semester, bantuan biaya pendidikan Prodi Akreditasi B, maksimal Rp4 juta per semester, bantuan biaya pendidikan Prodi Akreditasi C, maksimal Rp2,4 juta per semester. Sementara itu, untuk bantuan biaya hidup, bila sebelumnya biaya hidup disamakan untuk semua daerah Rp700.000 per bulan, kini dibagi atas 5 besaran, yaitu biaya hidup klaster 1, Rp800.000 per bulan, biaya hidup klaster 2, Rp950.000 per bulan, biaya hidup klaster 3, Rp1,1 juta per bulan, biaya hidup klaster 4, Rp1,25 juta per bulan, biaya hidup klaster 5, Rp1,4 juta per bulan.